Saya disuruh beli cincin katanya merah delima. Ternyata palsu. 5 juta mbak uang saya ketipu. Itu kan supaya dia itu kuat dengan istrinya. Dengan istrinya yang... Istrinya yang mana? Saya istrinya. Katanya udah cerai sama kamu. Ngapain dong lempar bom molotov? Ngapain? Saya disuruh Mbak Eko, Mas. Klien kita kali ini adalah seorang ibu rumah tangga yang udah 6 tahun menikah. Harusnya di usia pernikahan 6 tahun ini udah saling mengerti ya. Tapi kenapa udah 6 tahun menikah, 6 tahun menjalin hubungan, keluarganya juga udah klop, tapi ternyata suaminya 2 minggu terakhir ini menghilang gak ada kabar sama sekali. Ada apa ini coba? Kenapa seorang suami meninggalkan istrinya? Akhirnya kita ketemuan sama klien kita yang namanya Maya di rumahnya. Sekalian dikenalkan sama ibunya. Terus kemudian kita akan lanjut pencarian. Nah pas sampai rumahnya Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa ini Mbak? Ibu saya sakit stroke, Mas. Ini nggak dibawa ke dokter atau gimana ini kok dibiarin? Hah? Saya cuma rawat jalan aja. Tapi nggak apa-apa ini. Hah? Bisa komunikasi nih? Nggak bisa, Mas. Ibu saya udah nggak bisa ngomong. Berapa kali gue nawarin sama Mbak Maya, sama keluarganya. Yuk Mbak, coba kita bawa ke dokter. Mungkin ada solusi yang terbaik. Tapi Maya bilang, lagi-lagi jangan Mas. Kita udah biasa, nanti juga sembuh. Nah mungkin kalau gue ngeliat di sini, faktor ekonomi lah yang menyebabkan kenapa ibunya ini tidak dibawa ke rumah sakit. Ibu cepet sembuh, Bu. Aku mau cari Mas Rahman, Ibu harus sehat. Ibu sembuh. Ibu harus sehat. Aku mau cari Mas Rahman, Bu. Bu sabar Ibu ya. Ya Ibu sabar, jangan banyak pikiran. Kasihan sekali kondisinya. Ibunya di situ manggil-manggil nama Rahman, anaknya, supaya Rahman pulang, supaya Rahman bisa berkumpul sama istrinya. Nggak usah khawatir lagi, ya. Insya Allah kita akan bantu nyari Ibu ya. Ya, ini semua tim banyak, semuanya mau bantuin Ibu. Ya, Ibu sabar ya. Ibu banyak doa ya, mudah-mudahan ketemu suaminya Mbak Maya ya. Setelah kita coba tenangkan ibunya, klien kita juga kita tenangkan. Akhirnya kita ajak klien kita ngobrol, agak sedikit menjauh dari ibunya. Disitulah akhirnya di teras depan rumah Mbak Maya ini cerita semuanya. Saya nikah, Mas. Iya. Sudah 6 tahun. Nikahnya udah 6 tahun? Iya. Ya, terus masalahnya apa? Harusnya 6 tahun ini kan udah saling mengerti, saling memahami. Ya, kok tiba-tiba ngilang kenapa? Saya nggak ngerti dia ngilangnya kenapa. 2 minggu dia nggak ada kabar, dia menghilang. Jadi Mbak Maya sama suaminya yang namanya Rahman ini udah menikah kurang lebih 6 tahun. Tapi sayangnya di usia pernikahan 6 tahun, mereka tidak dikaruniain seorang anak. Selama menikah itu belum punya anak? Dia nggak punya. Atau... Dia juga pekerjaannya nggak jelas, cuma tukang parkir. Mereka belum punya keturunan, belum punya anak, dan sering terjadi cekcok masalah keuangan. Emangnya dulu waktu sebelum menikah, dia pekerjaannya apa? Waktu sebelum nikah saya juga udah tahu dia pekerjaannya emang tukang parkir, nggak jelas, rabutan. Kok Mbak mau menikah sama dia? Karena dia waktu nikah janjiin saya, Mas. Tenang sayang, nanti pasti kita kalau udah nikah berubah, pekerjaan saya lebih baik. Tapi pas sudah nikah sama aja dia jadi tukang parkir.
Karena istrinya sayang sama suaminya, sama Mbak Maya dibantu. Mbak Maya ini kerja di sebuah laundry. Sehingga dia mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa membantu suaminya. Apalagi ini ibunya sakit. Sorry, ibunya Mbak sakitnya apa kepikiran Mbak juga mungkin belum punya anak. Ya mungkin. Saya juga sedih. Saya juga sedih 5 tahun gak punya anak. Udah usaha ke dokter? Udah usaha ke dokter. Apa kata dokter? Kata dokter, Normal nggak, Mbak? normal, saya normal, suami saya juga normal. Mungkin Allah emang belum kasih rezeki anak, jadi selama 5 tahun saya belum punya anak. Udah gak punya anak, Mas, ditinggal pergi sama suami. Sudah lengkap, sudah penderitaannya. Tidak punya anak, penghasilannya untuk merawat ibunya, dan terakhir suaminya pergi meninggalkan dia. Bang Mbak sebelumnya ribut sama dia? Saya nggak ribut, saya cuma nanyain. Saya tuh aneh, biasanya di rumah setiap pagi ada tukang ojek nganterin buah, kopi, telur ayam kampung. Terus maksudnya ditaruh begitu saja? Iya. Nggak dimakan? Enggak. Lah, terus untuk siapa disajikan itu? Justru itu saya bingung, saya nanya baik-baik sama suami, dia malah emosi, malah marah ke saya. Dan sekarang dia pergi. Saya curiga, Mas, kalau itu semua sajen. Sajian itu barang halus begitu? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi itu disajikan begitu saja setiap hari? Nggak ada yang Iya. makan? Nggak boleh ada yang makan? Nggak ada yang makan. Nggak boleh ada yang minum juga kopinya? Nggak ada. Sedangkan suami saya cuma kerja parkiran. Biasanya saya dikasih duit 100.000. Sekarang seminggu 300, 400. Aneh kan? Seorang istri harusnya senang dong mendapatkan penghasilan yang lebih. Senang katanya. Cuman istrinya ini bertanya-tanya. Kenapa suaminya kok mendapatkan penghasilan yang lebih? Dari mana penghasilannya? Curiga. Maksudnya curiga apa? Curiga gara-gara buah, kopi, sama ayam kampung itu. Maksudnya Mbak curiga main dukun? Istrinya ini juga cerita sama gua kalau ternyata Mas Rahman ini terakhir menunjukkan gelagat yang aneh. Kenapa aneh? Dia punya temen namanya Pak Eko. Ini suka ngomongin masalah goib. Di rumah saya katanya banyak hal-hal gaib. Ngomongin cincin batu merah. Saya sebagai istrinya bingung. Kok mereka ngomonginnya aneh? Atau jangan-jangan temennya itu dukun? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu, belum pernah nanya. Pakaiannya apa? Biasanya tuh hitam-hitam begitu? Hitam-hitam. Hitam-hitam? Mukanya serem. Kenal itu baru juga? Baru. Berbarengan sama buah-buah itu juga? Iya. Ini Mbak Maya ini curiga. Kepergian Mas Rahman ini ada hubungannya sama bapak yang bernama Eko. Tahu nggak di mana rumahnya orang itu? Tahu sih, rumahnya di daerah sana. Pak Eko ini? Iya, Pak Eko. Mbak udah coba ke sana? Belum pernah ke sana. Lu kenapa nggak ke sana? Saya kalau sendiri ke rumah Pak Eko takut, soalnya mukanya serem. Takut diapa-apain. Ya udah, ini Mbak mau melakukan pencarian kapan? Sekarang. Mau hari ini? Iya. Alamatnya di mana? Ada deket Gang Prit. Berarti biar dicek dulu sama tim saya, takutnya bukan rumah dia itu. Iya. Ya, coba mana namanya? Siapa tadi? Nadia. Nadia. Iya, coba nanti dicek yang di jalan apa? Jalan Gang Prit. Gamprit. Jalan Gampret. Kasih tau Mbak patokannya. Patokannya pokoknya deket gang. Suami saya bilang masuk dari gang itu. Kamu cek dulu ke sana ya, bener nggak itu rumahnya Pak Eko? Karena dia nggak yakin juga. Itu kata Oke, siap. kapan suaminya katanya. Masih kecamatan sama ya? Masih Oke, dekat. ya, Kak. Aku pamit ya, Kak. Oke. Tim coba nyari alamat kontrakannya, coba cek RT RW-nya, coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Akhirnya ketemu tempat kontrakannya Pak Eko. Kita datang ke sana, kita cek sekali lagi. Gue tanya sama
tim riset kita, bener nggak ini rumahnya? Kayaknya sih ini bener alamatnya kak, Oh. yang sesuai tadi Mbak Maya kasih. Cuman aku belum sempat nanya, soalnya tadi nggak ada orang di sana. Tadi kamu udah cek dia dukun atau bukan? Bukan mas. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan, Bang. Bukan dukun. Tim riset kita bilang, iya bener ini rumahnya. Akhirnya kita masuk ke dalam, kita ketok pintunya. Kaget kita. Sampai. Awalnya gue bertanya-tanya, siapa orang ini? Kenapa ada di dalam rumahnya Pak Eko? Ibu, maaf, ini rumahnya Pak Eko bukan? Iya, tapi saya yang punya kontrakannya. Saya mau nanya, Pak Eko berarti tinggal atau kontrak di sini, benar? Iya, benar. Sama siapa dia tinggal di sini? Kadang-kadang sama temannya Rahman.